golongan, misalkan kalau sarjana itu golongan 3A, standarisasinya ada. Kalau misalkan nanti pemerintah misalkan menaikkan gaji, ya gaji itu termasuk guru-guru yang baru ini. Makanya guru baru itu biasanya kalau golongan 3A ya di atas UMR lah, sudah lebih dari, mohon maaf ya, 5 juta ke atas. Dan itu tentu karena ini tanggung jawab pemerintah pusat yang bayar, pemerintah pusat, jadi nggak ada masalah. Nah, makanya tadi saya katakan yang penting berapa guru yang diperlukan dulu, kemudian komitmen dari pemerintah pusat, utamanya BKN, akan merekrut kekurangan guru itu, kemudian ditambah lagi dengan guru-guru yang purna pada 2027. Karena purna kan sudah pensiun, ya diganti yang baru. Nah, diganti yang baru itu rekrutmen guru baru, tetapi rekrutmen juga keperluan guru untuk sekolah terintegrasi. Jadi ada dua. Halo Empower, selamat datang di podcast Suara Rakyat sama Fandar sekarang. Fandar itu sering mikir kalau sekolah itu kan tempatnya jangan loncat-loncat gitu loh. SD di mana, SMP di mana, SMA di mana. Kok kayaknya keren kalau jadi satu. Tapi ini bukan ideku sebenarnya. Ini ide dari, ya ini sudah sama Fandar beliaunya. Ada Pak Rasio, selamat datang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Rasio ini anggota DPRD Jawa Timur Pak ya. Iya, dan betul. kalau soal pendidikan, waduh udah nggak perlu diragukan lagi. Track recordnya, kamu googling aja loh, udah kelihatan loh. Kalau soal pendidikan ini Pak Rasio adalah salah satu master Pak ya. Iya. Suhunya dunia pendidikan Jawa Timur ini kan. Saya guru, kemudian kepala sekolah, kemudian pengawas, kepala bidang, Kormil, sampai kepala dinas pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nah, pas kan, Pak Rasio punya ide sekolah itu terintegrasi. Iya, betul. Ini biar sepaham dulu Pak sama yang bawa ngapunten. Sekolah terintegrasi itu pripun sebenarnya Pak? Jadi sebenarnya konsep terintegrasi itu adalah konsep dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dari Pak Menteri menurunkan. Tentu itu adalah kebijakan dari Presiden kita Pak Prabowo. Beliaunya mengendaki sekolah terintegrasi itu harus ada di masing-masing kecamatan. Oke. Karena sekarang itu sekolah itu kan sendiri, misalkan SD sendiri, SMP sendiri, SMA sendiri, dan tempatnya itu nggak merata. Sehingga ketika penerimaan murid baru itu tentu ada masalah di situ. Biasanya kalau SMA, SMK itu ya di kota. Ya. Makanya nanti Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan instruksi pada Kepala Dinas Pendidikan seluruh Indonesia agar di masing-masing kecamatan itu ada sekolah terintegrasi. Terintegrasi itu ya dari PAUD. PAUD itu apa? PAUD itu bisa penitipan anak, terus kelompok bermain, taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, terintegrated, satu kesatuan. Tentu masalahnya adalah sarana prasarananya jadi satu, harus mempunyai misalkan kalau bisa ya kolam renang misalkan, karena ditentukan syarat terintegrasi itu paling tidak tanahnya 4 hektar. Luas betul Pak? Iya, luas, sangat luas sekali. Kalau itu yang menjadi masalah nanti karena tanah itu yang punya kewenangan di kabupaten kota. Nah, ini kan ada banyak pihak yang harus diajak kerja bareng loh Pak. Betul. Kalau SD, Fandar kira di setiap kecamatan sudah ada, malah kadang 2 Pak. SMP belum loh Pak, apalagi SMA. Nah ini kan berarti kan PR-nya panjang loh Pak. Betul. Belum ngomong kebutuhan anggarannya. Nah ini pripun tuh Pak Rasio? Jadi nanti masalah anggaran itu, karena ini konsep, tentu kita secara teknis nanti ada pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Anggaran itu gimana? Anggaran itu karena ada perbedaan mendasar di dalam kewenangan pengelolaan. Itu dia. Misalkan SD SMP itu menjadi tanggung jawab kabupaten kota, artinya bupati. Kalau SMA SMK sekolah luar biasa tanggung jawabnya provinsi. Ya ini harus duduk bersama, kemudian dibicarakan secara baik-baik. Apakah dana itu semuanya di-tackle oleh pemerintah pusat? Karena sekarang sistem anggaran kan juga gitu, transfer keuangan daerah itu semua sudah ditarik pusat. Makanya dengan ini apakah itu sebagian dari dana itu dikumpulkan seluruh Indonesia, kemudian dikembalikan oleh kementerian lembaga ke masing-masing daerah, kemudian nanti diwujudkan misalkan tanah atau lembaganya. Tentu prinsipnya menjadi baik.
Saya Mas Fahran, jadi Mas Fanhar, Betul Pak. jadi punya sekolah. Oke. Jadi sudah terintegrasi. Terintegrasi itu antara PAUD, pendidikan anak usia dini. Jadi di sekolah saya itu ada tempat penitipan anak, kelompok bermain, taman kanak-kanak. Tapi juga ada SD-nya, ada SMP. Wow. Belum ada SMA karena tanahnya di sana nggak ada, karena sekolah itu keberadaannya di lingkungan perumahan. Nah, konsepnya itu saya kira gitu. Oke. Misalkan sekolah Muhammadiyah di Pucang itu kan sudah Oh, betul, iya, iya. ada SMA, SMK bahkan. Kira-kira yang dikehendaki oleh pemerintah nanti ya seperti itu. Kenapa itu dilaksanakan di masing-masing kecamatan? Karena supaya ada pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua warga masyarakat. Oh iya Sekarang sih. itu kalau sekolah di SMA, misalkan SMA itu harus misalkan ke jauh ya, kalau di Betul. Surabaya harus ke komplek dan lain sebagainya. Dan belum semua kecamatan ada lembaga SMA. Itu jadi problem Pak akhirnya Iya, Pak. iya. Yang lanjut ke SMP nggak keterima SMA negeri akhirnya putus sekolah, kan jangan sampai seperti itu toh Pak ya Iya, kan. betul. Jadi tujuannya itu supaya pemerataan pendidikan berarti Pak ya. Iya. Dan nggak ada lagi sekolah-sekolah favorit gitu toh Pak Betul, sebenarnya Pak. betul. Jadi Oke. konsepnya seperti itu. Tentu masalahnya juga banyak. Iya. Masalahnya nanti masalah tanah. Mhm. Tanah itu kan gimana nanti tanahnya? Pasti tanahnya karena kecamatan berada di masing-masing kecamatan itu Iya. tanggung jawabnya bupati. Betul. Makanya ada instruksi khusus duduk bersama antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan pemerintah provinsi, kabupaten kota. Paling tidak ya kepala dinasnya diajak berembuk dulu karena ini baru konsep, tapi konsepnya itu bagus. Bagus Pak, betul. Makanya nanti kalau keberadaan terintegrasinya itu ada di masing-masing kecamatan, tentu yang pertama masalah tanah, yang kedua misalkan sarana prasarana, masalah tenaga pengajar juga dibicarakan dengan bagus. Apakah tenaga pengajar itu mengambil tenaga pengajar yang ada, yang nanti direkrut lembaganya ke situ, juga keberadaan sekolah terintegrasi itu jangan sampai mematikan sekolah swasta. Oke. Kalau sekolah swasta di situ sudah ada, kemudian nanti keberadaan terintegrasi itu mematikan sekolah swasta, Betul. sekolah swasta akan Kasihan Pak. teriak. Karena kan Sampai dengan kasus Mas Fanar, kasus di Jawa Barat, di Pak Didi itu ya. Pak Didi itu ada kebijakan sekolah negeri harus menerima sebanyak-banyaknya, daya tampungnya satu kelas mestinya hanya 30, 30, dia 40. nambah 40, Wow. bahkan 50. Akhirnya dengan menambah siswa itu sekolah swasta yang sudah ada teriak-teriak, Iya. otomatis kegeser ke sekolah negeri. itu jadi problem lain tuh, betul. Itu nanti harus dibicarakan dengan baik, makanya harus dipersiapkan. Ya kuncinya gubernurnya, kuncinya ada di bupati, wali kotanya, kepala. Kalau secara teknisnya, kalau kebijakannya itu adalah gubernur dengan bupati, tapi teknisnya itu ada di kepala dinas pendidikan provinsi, kepala dinas pendidikan kabupaten kota. Wah, jadi memang PR-nya bolanya ada di situ Pak ya. Iya. Ini konsep bagus loh Empower. Cuman dalam 5 tahun Pak, kalau kita bicara Iya. satu periode, satu cycle itu kan 5 tahun. Iya betul. Bisa selesai Pak Rasio. Karena kan Iya. ngapunten bukannya seuzon. Biasanya kalau sudah satu cycle belum selesai, nggak lanjut loh Pak. Iya, Nah ini iya. ngapunten pripun nih Pak Rasio. Harus dipilih kembali. Apa yang seperti itu saya sendiri nggak ngerti ya. Iya, iya, Tentang iya. politik kan sudah politik. Ya, Artinya program ini baik, Iya. gitu ya. Tentu kalau tidak jangka waktu 5 tahun nggak selesai, tentu pengganti pemerintahan yang harus bertanggung jawab. oke. Karena program, mohon maaf ya Pak Prabowo itu misalkan periksa kesehatan, ada sekolah rakyat, ada apa itu koperasi Iya. merah putih dan lain sebagainya. Terus ada sekolah apa itu Garuda dan lain sebagainya, kan banyak Betul. program. Makan gizi gratis ya, yang mestinya ya harus dievaluasi program-program yang bisa dilanjutkan oleh yang baru, karena nanti kan hanya 5 Ya. tahun. Sekarang sudah tahun kedua. Nah itu dia Pak. Sudah tahun Kan kedua. eman konsep Ketiga, bagus nggak keempat, lanjut keempat. Pak. Tapi tentu yang paling memahami situasi dan kondisi itu ya bupati, wali kotanya, Betul. gubernur. Terus anggarannya gimana? Anggarannya ini PR apakah lagi itu ditarik ke pusat semua kemudian digelontorkan ke pemerintah daerah,
atau gimana, karena transfer keuangan daerah ini semua sudah ditarik. Jawa Timur saja ada kurangnya 4,2 triliun ya. Ini menarik. Belum misalkan option PKB, BPKB juga ditarik dan lain sebagainya. Makanya apakah itu nanti dikembalikan lagi dalam bentuk misalkan saja kegiatan seperti misalkan sekolah terintegrasi, kemudian bisa juga sekolah rakyat, karena sekolah rakyat itu sementara dibiayai dari Kementerian Sosial. Oh, ini betul sih. Soal anggaran jadi satu masalah ya, Pak. Tapi Vander juga ada kepikiran beberapa masalah lain, ngapunten, Pak. Tapi nanti dulu. Pak, kamu jangan kemana-mana ya, tetap di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi ya, Pak. Masih di podcast Suara Rakyat sama Vander dan ada Pak Rasio di sini. Masalah pertama anggaran, Pak. Jelas. Ini kalau dibebankan ke pemerintah provinsi nggak mampu tuh Pak, jelas Pak. Apalagi di kabupaten kota tambah pusing nanti kan Pak. Tambah nggak karu-karuan. Berarti ini harus ada sentuhan dari APBN berarti Pak Rasio. Kalau tanpa itu berat Pak. Jadi gini, masalah anggaran tentu juga menunggu petunjuk nanti gimana. Tapi anggaran itu karena kewenangannya beda ya, pemerintah provinsi tanggung jawabnya itu keberadaan SMA, SMK dan luar biasa, kabupaten kota SD, SMP dan pendidikan anak usaha dini, sehingga itu tanggung jawabnya. Kemudian sekarang kaitannya dengan pusat itu karena adanya transfer keuangan daerah sudah ditarik pusat. Jawa Timur berkurang 4,2 triliun, itu kan juga besar. Banyak banget itu. Apakah itu nanti dikembalikan? Harapan saya begitu, karena kalau dibebankan pada kabupaten kota, kemudian pada provinsi, saya kira juga berat. Pada saat ini saja, kebetulan saya di bagian anggaran, jadi tahu pasti anggaran yang digunakan pada saat ini oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota, sehingga ini juga perlu penjelasan secara detail. Jangan sampai nanti misalkan masalah anggaran, kemudian tarik ulur. Sekarang masalah tanah itu tanggung jawab kabupaten kota. Misalkan tanah yang ada di Surabaya ya, Surabaya di Tandes mencari tanah yang seluas 4 hektar itu juga tidak semudah membeli telapak tangan, juga sulit sekali. Dan harganya juga per meternya sudah 10 juta, sudah 10 juta. 1 meter itu sudah, daerah saya sudah 10 juta. Saya beli tanah misalkan 200 meter itu kali 10 juta itu 2 miliar. Makanya ini membahas anggaran juga tidak semudah itu. Dan juga biasanya kewenangannya, karena kewenangannya itu provinsi, ya mestinya ya itu dia mengatakan itu tanggung jawabnya provinsi, akhirnya menjadi tarik ulur. Nah, ini yang punya kewenangan harus ya presiden. Presiden tentu di bawahnya adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, mengumpulkan bupati, wali kotanya, kemudian gubernurnya, misalkan tanahnya sharing, misalkan pusat bantu sekian persen, karena pusat itu sekarang ini dana kan ditarik ke pusat semua. Kementerian lembaga itu harus mengembalikan dalam bentuk kegiatan sesuai dengan asta citanya presiden sekarang ini kan peningkatan kualitas SDM. Jadi itu yang harus dipenuhi. Dan selain nanti ada misalkan makan gizi gratis, ada sekolah terintegrasi, ada yang lainnya dan lain sebagainya. Jadi ini Pak Prabowo ini kan baru 1 tahun, kemudian programnya begitu banyak, sehingga dan itu juga harus dianggarkan dengan baik. Seperti tadi Mas Vanhar katakan, masalah anggarannya sebenarnya ya sulit, ya harus duduk bersama. Sulit banget. Jadi nggak bisa kalau dibebankan kabupaten kota, saya kira kabupaten kota pasti nggak mau. Nggak nutut Pak. Kemarin itu saya dihadiri oleh tim Banggar Magetan. Ya, Magetan itu ya. Kunjungan ke Provinsi Jawa Timur, kebetulan saya yang menerima, kemudian saya jelaskan, jadi anggaran itu tidak bisa seketika udah minta dikasih, nggak bisa. Anggaran itu ada proses. Anggaran itu harus dirancang dulu, kemudian dianggarkan awal, dibahas oleh DPRD, disahkan. Jadi kalau nggak melalui proses itu nggak bisa. Akan saya jelaskan, Provinsi Jawa Timur pada saat ini sudah mengesahkan anggaran tanggal 15 November yang lalu. Nah, Magetan belum. Nah, Magetan ini kan
termasuk terlambat ya, saya dorong untuk teman-teman dari Banggar Magetan ya segera menyelesaikan anggaran itu. Kemudian mana perannya provinsi, tapi provinsi sudah didok tanggal 15, jadi nggak bisa, artinya anggaran yang diusulkan tahun 2026 ya terpaksa mundur, harus dianggarkan 2027. Berarti untuk sekolah terintegrasi ini mungkin paling cepat baru di 2027 Pak, ya? Mestinya begitu, kalau sekarang nggak bisa, karena sekarang ini sudah anggaran didok. Sudah terkunci Pak ya? Sudah terkunci, nggak bisa menyusun anggaran terus ketika kemudian minta itu nggak bisa. Itu nggak bisa ya? Oke. Ya. Selain anggaran Pak, ngapunten, ini ada masalah lagi yang sering muncul di media Pak, ego sektoral Pak, rasio ngapunten. Kadang provinsi sama daerah, kabupaten kota ada aja gesekannya itu loh Pak, percikannya ada aja, belum sama pusat. Nggak tahu masalahnya karena salah satunya anggaran, lahannya nggak ada, jadi tetap akan ada gesekan. Gimana Pak ini bisa supaya program bagus ini bisa tereksekusi gitu loh Pak? Makanya nanti salah satu solusinya ya presiden, presiden yang penanggung jawab paling tinggi di pemerintahan itu. Presiden punya program ini, dasarnya dari misalkan asta citanya presiden di dalam meningkatkan desain. Salah satu asta citanya itu adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, peningkatan kualitas SDM ini programnya pemerintah membangun terintegrasi, kemudian sekarang sekolah AI dan lain sebagainya banyak sekali, dan itu harus dibicarakan baik-baik antara siapa ya, pemerintah pusatnya, provinsi dan kabupaten kota. Kalau presiden tidak memberikan tekanan atau enggak bisa memberikan solusi yang baik, saya kira juga hanya program. Makanya jangan sampai nanti kalau presiden sudah ngomong tidak ada gesekan antara kepala pemerintahan di provinsi dan kabupaten kota. Berarti ini di sisi lain kayak kepala daerah itu harus melepas baju partainya Pak, iya, ini fokus ke masyarakatnya gitu. Susah tapi itu Pak ngapunten. Nah, itu pun kalau kayak gitu Pak Rasio. Iya. Sekarang kalau sudah menjadi gubernur itu bukan gubernurnya partai, tapi gubernurnya rakyat Jawa Timur. Jadi harus melayani. Bupati wali kota itu bukan bupati wali kotanya partai, tetapi bupati wali kotanya rakyat, gitu ya. Kalau nggak melayani rakyat bisa somasi, bisa memberikan peringatan pada bupati wali kota, dan itu sudah banyak Pak. Misalkan kasus padi, rakyat nggak setuju kenaikan pajak, dia teriak, gitu ya. Nah, presiden itu presidennya rakyat Indonesia, tidak boleh misalkan presidennya orang Gerindra, nggak boleh, harus presiden semua rakyat. Keperluannya rakyat diutamakan, dan ini sesuai dengan misalkan nawacita, asta citanya presiden dijelaskan, karena presiden itu pada saat menjadi presiden ada visi misi disampaikan kepada rakyat, dan nanti pasti ditagih, oh visi misinya Pak Prabowo itu nggak bisa dilakukan dan lain sebagainya. Nah, ini dalam rangka memenuhi visi misinya presiden yang namanya asta cita itu. Salah satu citanya itu pembangunan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan lain sebagainya. Jadi udah nggak boleh lagi pakai baju partai Pak ya? Iya, nggak boleh. Ini untuk masyarakat. SDM kita siap ngapunten Pak, SDM guru-guru. Nah, kalau SDM guru ini kan yang paham pasti Pak Rasio paham. Jawa Timur Pak, untuk sekolah terintegrasi, SDM kita kuat Pak, cukup Pak? Ya itu tentu, makanya sekarang BKN, Badan Kepegawaian Negara, harus menghitung itu betul ya. Sekarang jumlah guru, katakan jumlah lembaga. Lembaga itu ada negeri dan swasta. Negeri tanggung jawab pemerintah, swastanya tanggung jawab yayasan. Tentu yang dihitung adalah negerinya. Sekolah negeri itu berapa? Yang tahu sementara ya di kabupaten kota dulu. Jumlahnya berapa sih? Kan bisa dihitung. Nanti kalau ada sekolah terintegrasi, misalkan satu kesatuan SD itu misalkan ada berapa kelas, misalkan ada katakan 12 kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian 12 kelas itu dengan catatan satu guru itu hanya mengajar 24 jam pelajaran per minggu. Jadi dihitung. Yang menghitung siapa? Tentu kepala dinas pendidikan yang terkait dengan itu menghitung jumlah guru yang diperlukan di sekolah negeri, karena tanggung jawabnya pemerintah negeri. Dihitung semuanya, katakan perlu 500 guru ini, guru SD ya. Sekarang guru SD yang pegawai negeri berapa? Nah, kurangnya itu tentu ya
ini ada dua, tanggung jawab pemerintah daerah dan tanggung jawab pemerintah pusat. Oke. Jadi dihitung rinci. Itu kalau kabupaten kota nggak menghitung, saya kira ya keliru sendiri. Menghitung, mengajukan usulan kepada bupati, disahkan di DPRD. Yang provinsi juga begitu. Provinsi tanggung jawabnya SMA, SMK, dan sekolah luar biasa. Dihitung SMA. Ada berapa lembaga SMA negeri se-Jawa Timur. Kemudian kabupaten kota diundang, itu kan ada kepala cabang dinas kabupaten itu diundang, suruh ngitung gitu ya. Kemudian dicek, nah sekarang gampang Pak ngitung pakai IT bisa. Gitu ya. Jumlah guru yang diperlukan sekian, guru yang sekarang ada, itu pun belum termasuk guru yang akan purna. Jadi guru yang akan purna kan usia 60, jadi pensiun dia. Makanya yang 60 itu dihitung ada berapa guru pada tahun ini, katakan tahun 2007 nanti pensiun, berarti itu harus regenerasi lagi. Jadi itu ditambah dengan keperluan yang konkret. Nah itu tanggung jawab provinsi. Nah kalau sudah kabupaten kota provinsi menyatu, guru ini biasanya tanggung jawab pusat dilaporkan pada pemerintah pusat melalui BKN. Biar ditambah gitu Pak ya. Kebanggaan negara lah. BKN apa yang dilakukan? Tentu rekrutmen akan dilakukan 2026 nanti. Misalkan berapa ratus ribu guru itu sudah dirancang. Sehingga nanti tentu karena pemerintah pusat sudah merancangkan rekrutmen pegawai, kemudian detailnya ada di kabupaten, kota, dan provinsi, yang itu disebar. Misalkan Jawa Timur perlu ini, disebar di dinas pendidikan dan lain sebagainya. Ini menarik sih, karena ternyata kesiapannya juga harus kompleks Pak ya, harus detail. Jangan sampai nanti udah jalan launching, gurunya kurang, ya kan? Betul. Atau harus rekrut honorer, gajinya ngapunten memprihatinkan, kan malah kasihan semua tuh. Ada Vanner pengen tanya ke Pak Rasio kesiapan Provinsi Jawa Timur Pak. Nanti dulu tapi Pak Rasio. Jangan kemana-mana ya Pak di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi ya Pak, masih sama Vanner dan Pak Rasio. Pak, kalau kita bicara kesiapan di Jawa Timur Pak, kalau anggarannya belum bisa diapa-apakan Pak ya, sudah terkunci kan untuk 2026. Lahan dulu deh Pak, lahan. Ada Pak untuk lahan yang dipunyai Pemprov di wilayah kabupaten kota ini ada Pak, 4 hektar loh Pak, luas loh itu Pak. Ya, tentu ada beberapa masalah. Seperti tadi saya katakan Surabaya aja mencari tanah 4 hektar itu sulit. Betul. Dan kalau ada pun harganya juga tinggi. Nah itu yang harus dipetakan dulu. Tanggung jawabnya siapa? Kalau kita Surabaya ya teknis itu ada di dinas pendidikan. Karena ini provinsi, SMA SMK provinsi. Kalau SMP-nya ya SMP SD itu ada di kota. Ya kota itu menghitung. Sekarang yang akan diintegrasi itu kecamatan mana dulu? SD, SMP, SMA, SMK. SMA, SMK itu provinsi, SD, SMP-nya kota. Nah itu harus berembuk dulu. Tanah 4 hektar itu termasuk biayanya di situ, termasuk pegawainya, karyawan, gurunya. Jadi ya harus teknis. Kalau teknis itu teknis Pak. Sehingga permohonan saya tentu kebijakan yang luar biasa ini tentu Pak Presiden, Pak Prabowo mengumpulkan bupati wali kota, kemudian gubernur, kemudian diinstruksikan di situ. Ini adalah kebijakan astacita kami yang keberapa itu keempat kalau nggak salah dalam rangka peningkatan kualitas SDM. Harus kita dukung bersama. Biasanya kalau presiden sudah ngomong gitu ya bawahnya itu ikut gitu. Nanti misalkan masalah dana yang kita tarik dari dari transfer keuangan daerah itu saya kembalikan dalam bentuk itu ya bisa saja. Namanya presiden yang punya kuasa. Otak-atik anggarannya Pak ya. Anggarannya nanti tanggung jawabnya Purbaya gitu ya. Menghitung berapa triliun yang diperlukan seluruh Indonesia. Indonesia itu ada 33 provinsi ya, 38 ya, itu dibagi tentu provinsi Jawa Timur, provinsi Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, DKI itu khusus dan sebagainya. Tinggal dibagi-bagi rata gitu Pak ya. Menterinya ya begitu. Misalnya kalau nggak ada keadilan itu tentu daerah akan teriak. Kalau Jawa Timur itu kan pegangnya SMA atau SMK Pak? Iya, SMA, SMK dan luar biasa. Dan luar biasa. Gurunya cukup nggak Pak? Kalau yang di sektor itu Pak, kita punya makanya guru. Dihitung. Kalau guru sekarang itu dikatakan cukup ya cukup, kemudian dikatakan kurang ya kurang. Nyatanya ya mohon maaf pada saat ini kan sudah banyak yang ada yang pensiun pada tahun 2026.
Nah, 2026 itu mestinya rekrutnya ya tahun 2025 awal tahun itu ini, betul, ya betul, tahun betul. ini. 2025 sudah diumumkan, tetapi kan kenyataannya nggak seperti itu. Aduh. Namanya kan ya gimana ya, kaitannya dengan gaji dan lain segalanya. Makanya nanti dihitung dulu guru yang ada sekarang itu berapa sih. Yang ngitung ya Dinas Pendidikan Provinsi. Di sana ada bagian tenaga kependidikan. Kemudian sekarang ada berapa, yang diperlukan berapa, kurangnya ini. Nah, kurangnya ini tentu dilaporkan kepada pemerintah pusat. Oke. Seluruh Indonesia dirangkum menjadi satu, ya nanti diumumkan keperluan guru SMA, SMK se-Indonesia, misalkan berapa ratus ribu. Ya. Dan Januari nanti kan dilaksanakan rekrutmen, barangkali lebih dari 100.000 itu. Kesempatan teman-teman itu bisa mencoba di situ. Ya, terus syaratnya guru itu apa? Misalkan harus lulus S1. Kemudian guru SD misalkan harus lulusan guru sekolah dasar, dari syarat-syarat khusus, dan itu diumumkan awal-awal. Kemudian nanti yang menyelenggarakan tes itu adalah pusat, dan rekrutnya dilakukan pusat. Kalau lulus diumumkan oleh pusat, ditempatkan di mana tentu sesuai dengan kontaknya. Ya. Kalau Jawa Timur nanti di Jawa Timur, kalau Aceh ya Aceh dan lain sebagainya. Jadi itu caranya, sehingga nanti pada saat ini deal sudah dilakukan, sudah ada tanah dibangun dan lain sebagainya. Tentu juga nggak bisa semua sama. Pengalaman yang kami ketahui, misalkan Koperasi Merah Putih itu belum tentu semua. Koperasi Merah Putih itu jumlahnya kan 80 ribuan. Sekarang banyak, yang ya. ada ini banyak sekali. Banyak banget, Pak. Dan itu juga melibatkan banyak orang dan lain sebagainya. Jadi yang ada jalankan, yang belum nyusul. Nah, kalau yang siap dulu, Pak, ya. Yang siap dulu. Iya. Biasanya Pak Prabowo gitu. Karena kalau nunggu siap semua Ya sulit, Pak. Iya, 5 tahun nggak selesai. Itu dia, kan butuh pilot project dulu berarti, Pak, ya. Ya. Apakah akan jadi masalah Pak Rasio ketika SMA SMK di provinsi, kemudian SD SMP itu di kabupaten kota? Kan beda yang handle nih, Pak. Habis gitu konsep pendidikannya integrated jadi satu. Apakah tidak lebih baik ini dikelola satu pihak atau pripun kalau menurut Pak Rasio? Jadi nanti tentu ada petunjuk teknis yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau seperti itu bisa saja misalkan satu kesatuan utuh, ya, kepala sekolahnya satu, tapi ada SD, ada SMP, jadi ada sub-subnya. Jadi kalau di tempat saya itu ada yayasan, yayasan itu menaungi kepala sekolah PAUD, kepala sekolah SD, kepala sekolah SMP. Ya, jalan itu, ya. Kewenangannya kalau misalkan tidak ada kekhususan, misalkan ada SMP di Dinas Pendidikan Kota, ya sudah laporannya di Dinas Pendidikan Kota. Tapi naungan terintegrasinya itu jadi satu kesatuan. Jadi kayak semacam OPTD, Pak? Iya, betul. Jadi itu. Jadi ada pengelolaan di situ, kemudian di bawahnya ada sub PKSD, sub SMP, sub SMA, misalkan, dan SMK. Kemudian naungannya itu di direktur atau apa gitu ya, direktur yang menaungi semua lembaga itu. Dan nanti reportnya kemana gitu, Pak, ya? Kalau sebenarnya kalau kewenangan itu hanya laporan aja. Tinggal perkara laporan, teknis di bawah bisa diatur. Pak, ya. Ini jadi menarik sih, Pak. Di sisi lain kalau kita ngomong anggarannya, Pak, 2027 otomatis kan akan ada yang tergeser, ngapunten nggih. Nggak tahu itu perbaikan jalan dimetakan lagi, ini nggak begitu urgent, nanti aja. Berarti kan sisi lain masyarakat juga nanti harus sabar. Karena program bagus biasanya harus ada yang dalam tanda petik dikorbankan loh, Pak. Ini gimana tuh kalau kayak gitu, Pak? Jadi anggaran itu ada prioritas. Anggaran itu sebenarnya menyesuaikan visi misi, makanya anggaran 2026 sudah digedok kemarin 15 November 2025. Artinya ya sudah. Kemudian terintegrasi itu tentu nanti kita anggarkan di 2026. Ya, kemudian disetujui pada 2026 biasanya ya November, kemudian dilaksanakan 2027 gitu ya. Kalau sudah tentu pusat utamanya Kementerian Pendidikan Dasar ada pedomannya. Jadi nanti gimana sih anggaran ini? Soalnya kan anggaran itu kalau sudah didok kan nggak bisa ditarik lagi. Jadi harus hati-hati. Artinya ya yang diperlukan untuk misalkan terintegrasi itu berapa gitu ya. Ya yang
SMP, SMK-nya berapa, kemudian yang SD, SMP-nya itu berapa. Karena ini terintegrasi, makanya pasti ada kekhususan di situ. Artinya secara khusus, gimana kalau ini apa semua dibebankan pada pemerintah pusat? Kalau itu semua pada pemerintah pusat akan lebih enak. Jadi kita tinggal melakukan. Jadi enggak tangkar antara ini kayak bupati, ini punyanya gubernur. Nggak RDW Pak ya? Iya gitu. lucu kalau pendidikan itu nggak boleh RDW sebenarnya. Berarti ini juga PR-nya adalah kita butuh guru banyak, nggak bisa dipungkiri Pak ya? Iya. Terakhir Pak Rasio, ini banyak lulusan guru empowered nih ya, milih kerja di bank Pak. Nggak mau mengabdi nih kayak alasannya banyak, salah satunya gaji kan Pak. Pripun ini Pak, terakhir Pak Rasio untuk memanggil lulusan-lulusan pendidikan biar balik ke sekolah Pak. Standarisasi gaji sudah ada, golongan, misalkan kalau sarjana itu golongan 3A, standarisasinya ada. Kalau misalkan nanti pemerintah misalkan menaikkan gaji, ya gaji itu termasuk guru-guru yang baru ini. Makanya guru baru itu biasanya kalau golongan 3A ya di atas UMR lah, sudah lebih dari, mohon maaf ya, 5 juta ke atas. Dan itu tentu karena ini tanggung jawab pemerintah pusat yang bayar, pemerintah pusat, jadi nggak ada masalah. Nah, makanya tadi saya katakan yang penting berapa guru yang diperlukan dulu, kemudian komitmen dari pemerintah pusat, utamanya BKN, akan merekrut kekurangan guru itu, kemudian ditambah lagi dengan guru-guru yang purna pada 2027. Karena purna kan sudah pensiun, ya diganti yang baru. Nah, diganti yang baru itu rekrutmen guru baru, tetapi rekrutmen juga keperluan guru untuk sekolah terintegrasi. Jadi ada dua. Makanya Pak, kamu harus yang lulusan pendidikan harus mau jadi guru Pak ya. Yeah. Gajinya sudah beda dari zaman panjenengan dulu Pak ya, udah jauh berbeda. Kesejahteraan guru lebih difokuskan kok sekarang sama pemerintah. Jangan lupa juga di-share episode ini kemana-mana karena supaya makin banyak yang tahu ini program bagus dan butuh support kita semua. Nggak bisa cuman Pak Rasio sama teman-teman di Indrapura aja yang dorong Pak ya. Butuh semuanya untuk bergerak seiring, jadi sekolah terintegrasi ini bisa ongoing. Like sama subscribe juga jangan lupa karena podcast Suara Rakyat episode-nya bagus-bagus. Matur nuwun sangat Pak Rasio. Terima kasih Mas Udha. Sukses selalu. Amin. Sehat, kita kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi soal pendidikan Pak. Karena Jawa Timur ini masalah soal pendidikannya banyak. Iya, betul. Padahal pamit ya Pak Rasio juga. Have a good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.